Banyak orang yang terinspirasi ingin membuat brand kosmetik sendiri dari beauty entrepreneurs yang sudah mulai duluan dan sukses banget. Ada yang terinspirasi karena melihat gaya hidup, kemewahan dari pemilik brand ya. Terus kemudian juga ada yang terinspirasi karena melihat, oh brand itu kok sukses banget ya padahal baru launching beberapa tahun gitu. Ada lagi yang terinspirasi karena melihat produk yang wah ini laris banget ya, kok reviewnya bagus banget ya. Banyak alasan atau motivasi yang mendorong orang untuk ikut terjun di industri kosmetik. Nah begitu terjun, ternyata sulit ya. Akhirnya mereka merasa seperti terintimidasi. Kok mereka bisa sesukses itu ya? Akhirnya mereka merasa apa saya gagal ya? Nah di sini kita akan bahas ya bagaimana sih faktanya gitu dan tips untuk Anda yang baru memulai bisnis kosmetik sendiri agar Anda merasa bisa menikmati prosesnya dan juga nggak merasa terintimidasi sehingga Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan bahagia dan bisa sukses juga tentunya. Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Buat Anda yang baru pertama kali nonton channel saya ini dan ingin belajar tentang branding, marketing, kemudian juga isu, tren di industri kosmetik, maka Anda berada di tempat yang tepat. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasinya biar Anda tahu kalau ada video terbaru dari saya. Banyak orang yang terinspirasi ya ingin membuat brand kosmetik sendiri. Kadang ada yang punya passion atau terinspirasi dari orang lain yang tadi sudah saya sebutkan di awal video ini. Sebenarnya apa yang kita lihat itu seperti iceberg, gunung es yang ada di lautan. Nah yang bagian atas ini adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat ini adalah hasil dari apa yang sudah mereka lalui. Jadi yang di atas ini hasilnya gitu. Apa yang mereka petik dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kebanyakan orang tidak melihat apa yang ada di bawah ini. Nah, di bawah ini ada passion, strategi, kerja keras, kerja tim, kemudian juga modal, mungkin juga ada pengorbanan, ada yang punya pengalaman pahit harus bangkit lagi, kemudian mental, kemudian ekosistem gitu ya. Jadi di sini tuh tidak hanya passion aja, tidak hanya keinginan aja, tidak hanya mimpi-mimpi aja, tapi banyak sekali yang mereka lalui dan semua orang punya cerita yang berbeda-beda. Dan Anda bakal tahu sebenarnya tidak ada yang instan, kecuali Anda sekarang ini punya budget yang gede banget, langsung membuat perusahaan, kemudian membuat tim yang terdiri dari profesional yang berpengalaman semuanya. Jadi di sini kalau Anda hanya melihat dari hasil akhirnya saja, Anda pasti akan kecewa dan Anda mungkin akan merasa tidak siap menjalaninya gitu. Anda nanti akan merasa stres sendiri, kemudian juga cepat capek gitu ya. Nah, di sini ada dua hal yang dibutuhkan agar Anda bisa menjalaninya. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness ini adalah kesadaran diri. Apa sih yang kita punya dan apa yang kita nggak punya. Jadi kalau di marketing itu seperti SWOT analysis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada apa yang ingin kita capai. Jadi bukan fokus pada apa yang sudah mereka capai gitu ya, tapi fokus kita bikin brand ini untuk apa sih? Karena membandingkan kita yang di titik 0 dengan orang lain yang mungkin sudah di titik 8, itu sebenarnya tidak adil untuk diri sendiri kan. Jadi mulai dari apa yang Anda punya sekarang, bukan dari titik di mana kompetitor Anda sekarang. Kita mulai checklist satu persatu ya. Nanti tinggal Anda perhatikan mana sih yang saya punya, mana yang saya nggak punya. Nah, yang Anda punya itu dioptimalkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Checklist yang pertama adalah budget atau modal ya. Ketika Anda merasa bahwa kok brand itu cepat banget ya ada di mana-mana ya. Nah, ada di mana-mananya ini di mana? Misalnya mereka melakukan placement di iklan di Facebook, Instagram, kemudian di Google. Itu coba dihitung. Kira-kira estimasikan berapa duit yang dikeluarkan untuk melakukan placement iklan tersebut. Kemudian di endorse oleh influencer atau selebgram itu berapa. Kemudian melakukan gathering, mengundang selebgram, kemudian juga melakukan press conference, kemudian biaya-biaya public relation, kemudian melakukan listing atau meng-hire profesional. Nah, itu estimasikan itu berapa yang dikeluarkan. Jadi misalnya kalau ternyata 1 tahun pertama ini habis 1-2 miliar ya. Nah, kira-kira kalau Anda ingin seperti itu, punya nggak duit 2 miliar? Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi budget ini penting, tapi sebenarnya nggak yang utama sebenarnya. Karena seberapapun gede budgetnya, kalau misalnya strateginya itu salah, ya tetap aja kebuang kan. Tapi di sini saya nggak membahas antara budget besar dan kecil, karena sebenarnya budget ini tergantung dari berapa sih
target sales yang ingin dicapai gitu. Jadi bisnis goal secara kuantitatif itu di tahun pertama itu berapa. Nah, di situ Anda harus memikirkan budgetnya berapa. Nah, budget ini sebenarnya menentukan kecepatan dan jangkauan. Nah, kalau misalnya Anda tidak punya budget sebanyak ini untuk dapat performa seperti brand yang lain, ya nggak apa-apa, berarti Anda harus gerilya atau pakai cara yang lain. Checklist yang kedua adalah network. Network ini adalah jaringan ya, jaringan pertemanan, kemudian jaringan rekan kerja, dan lain-lainnya. Anda bisa mulai dari sini. Misalnya Anda punya teman influencer, kemudian punya teman yang berkaitan dengan procurement, atau mungkin punya rekan pabrik, dan seterusnya. Kalau ini misalnya kekuatan Anda, berarti optimalkanlah. Kemudian yang ketiga adalah community. Nah, ini adalah komunitas di mana Anda aktif di dalamnya. Misalnya komunitas traveling, olahraga, beauty blogger, bisnis, dan sebagainya. Kalau Anda dikenal dan berpengaruh di komunitas tersebut, maka kan akan semakin mudah ya untuk memboost brand Anda kan. Apalagi kalau misalnya Anda lumayan menjadi public figure gitu kan. Checklist berikutnya adalah marketing asset. Ini adalah aset marketing yang Anda punya. Misalnya, Anda punya bisnis yang lain di luar kosmetik. Anda punya banyak reseller, mungkin ribuan, puluhan ribu gitu ya. Dan profil konsumen Anda ini relevan dengan bisnis kosmetik Anda. Nah, tentu akan sangat bermanfaat banget ya dan sangat signifikan banget pengaruhnya kalau misalnya Anda launching produk kosmetik Anda dengan reseller yang Anda sudah punya dibanding kalau misalnya tidak punya sama sekali yang benar-benar mulai dari nol. Nah, termasuk kalau Anda sebelumnya juga punya web store atau toko online kosmetik yang menjual berbagai brand, itu kan berarti Anda punya customer database kan. Kemudian checklist yang berikutnya adalah knowledge atau skill. Dari checklist di atas, manakah yang Anda punya gitu. Kalau misalnya nggak punya yang ada di atas itu gimana ya caranya ya? Ya otomatis memang harus gerilya ya. Dan tentu saja semuanya diawali dengan belajar. Nah, jangan khawatir juga, Anda bisa mewujudkannya. Yang penting Anda tuh punya niat dan tekad gitu ya. Nggak apa-apa mulai dari kecil dulu, yang penting selalu ada progres dari waktu ke waktu. Ikuti saja ritmenya, semua orang ada waktunya gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga gitu. Jadi ingat dua hal ya, self-awareness dan fokus pada apa yang ingin Anda capai. Proses membangun brand kosmetik itu technically itu sama sebenarnya. Hanya saja yang berbeda adalah latar belakang kita dan kondisi masing-masing, ya kan? Jadi terus semangat, semoga video ini membantu Anda dan menginspirasi Anda untuk memulai bisnis kosmetik sendiri dengan bahagia dan sukses. Terima kasih dan sampai jumpa.